Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Septiani dan rekan saya Mila Ziyadatul Mahirah dan Nasir Arafi. Kami dari kelompok 13 di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akreditasi Sekolah atau Madrasah. Pengertian akreditasi itu sendiri adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan akreditasi sekolah atau madrasah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2012 bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan kebijaksanaan ini, diharapkan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dapat dilakukan secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik. Apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat dengan mengacu standar nasional pendidikan atau yang disingkat SNP yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kebijakan akreditasi sekolah atau madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan. Lingkup akreditasi sekolah atau madrasah mencangkup yang pertama, taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal. Yang kedua, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang keempat, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang kelima, sekolah menengah kejuruan atau madrasah kejuruan. Yang keenam, sekolah luar biasa yang terdiri dari taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, dan sekolah menengah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Arafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Jadi, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 87 Undang-Undang 2002, akreditasi sekolah mempunyai tujuan yaitu yang pertama, memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Jadi dalam surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 87 tahun 2002 itu berisi tentang tujuan dari akreditasi sekolah. Itu ada dua: memperoleh gambaran kinerja, pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu. Yang kedua adalah menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Kemudian adapun fungsi dari akreditasi sekolah tersebut yaitu yang pertama, perlindungan masyarakat atau quality assurance. Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan sekolah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control. Maksudnya agar sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Yang ketiga, pengembangan mutu atau quality improvement. Maksudnya agar sekolah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangannya. Cukup sekian, bisa dilanjut ke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milaziatul Mahira akan melanjutkan presentasi dari makalah ini. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dan alur pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah dapat mengikuti kegiatan akreditasi apabila memenuhi persyaratan berikut, yaitu A. Memiliki surat keputusan pendiri atau operasional sekolah atau madrasah. B. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. C. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan. D. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. E. Melaksanakan kurikulum yang berlaku. D. Dan F. Telah menempatkan peserta didik. Alur pelaksanaan proses akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2021 yaitu A. Asosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. B. Asesmen kecukupan sarana akreditasi. C. Kelayakan visital. Jika sekolah atau madrasah tidak layak untuk divisitasi, maka akan ada pemberitahuan kepala sekolah atau madrasah. D. Jika tidak layak visitasi, maka tahap berikut adalah melaksanakan visitasi ke sekolah atau madrasah. E. Validasi dan verifikasi hasil visitasi. F. Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. G. Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. H. Pengumpulan hasil akreditasi. I. Keberatan hasil akreditasi. Jika iya, maka akan diadakan visitasi ulang. Jika tidak, maka penertiban sertifikasi, akreditasi, dan rekomendasi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.